sampai ke volumenya mungkin dan hingga schedule seperti itu. Dan juga bisa diekspor ke software BIM lain untuk perhitungan gaya-gaya. Untuk sampai ke analisis angin, cahaya, dan energi itu tahapannya sudah lebih advance lagi. Nah, beberapa keuntungan mungkin bisa diturunkan dari beberapa yang tadi, ya, dari pertanyaan mengapa tadi, ya pastinya kita eh, lebih diuntungkan dalam hal efisiensi, kecepatan, seperti itu. Kemudian ada juga pengurangan limbah. Dengan meminimalisir kesalahan di lapangan, otomatis tidak ada bongkaran, tidak ada potongan yang terbuang percuma. Jadi kita akan pengurangan sampah dan limbah, gitu ya. Kemudian juga alur kerjanya kita apa namanya mempunyai histori ya, jadi lebih mudah mengontrolnya gitu. Kalau kita mau back lagi ke apa namanya backup data, kita bisa langsung. Kemudian meningkatkan kolaborasi juga ya. Nah, pakai sistem cloud tadi ya. Sistem cloud kita bisa berkolaborasi malah jarak jauh ya. Itu dan bisa mensimulasikan dan visualisasi. Meminimalkan konflik. Ya, ini nanti bisa juga diekspor ke software BIM lain seperti Navisworks untuk pengecekan konflik. Tetapi di dalam Revit sendiri nanti dia ada pengecekan konflik awal ya untuk clash detection. Jadi apakah suatu struktur itu saling timpa seperti itu ya. Nah, dengan kita tahu lebih awal adanya konflik ini di lapangan tidak perlu ada perubahan terlalu banyak lagi seperti itu ya. Secara garis besar atau secara umum kita bisa bilang BIM ini seperti kita menciptakan real strukturnya di lapangan nanti ya. Jadi kita sudah menyelesaikan struktur aslinya tapi dalam bentuk model seperti itu. Maka ke depannya karena dia real itu bisa dikoneksikan dengan teknologi VR dan IR nantinya bisa untuk mengecek di lapangan bagaimana realnya menggunakan data tiga dimensi. Itu sudah teknologi yang lain ya. Oke, nah jadi Revit yang saya sampaikan tadi itu hubungannya ke sementara ini ya, gambar dua dimensi, tiga dimensi, atau kita sebut sebagai BIM 2D, BIM 3D, BIM 4D, dan BIM 5D seperti itu. Gitu. Apa namanya bahasa yang sering kita dengarkan. Nah, nanti ada BIM 6D, ada BIM 7D ya. Tapi itu sudah advance ya. Nah, kemudian untuk apa namanya perkenalan dari interface, mungkin di sini ada yang sudah uh, lebih jauh menggunakan BIM di sini atau menggunakan Revit, software Revit dari software BIM. Kita akan sedikit mengulang atau remind lagi, mengingat lagi bagaimana tampilan awal dari Revit ya. Nah, tampilan awal itu seperti ini ya. Di sini nanti ada project, ada families. Ya, nanti saya akan jelaskan juga bagaimana penyebutan-penyebutan di dalam menggunakan software ini ya. Nah, sekarang kita sudah masuk ke salah satu software BIM yaitu Revit. Nah, Revit sendiri kalau zaman dulu terbagi dari tiga software. Ada software Revit struktur, arsitektur, dan MEP. Nah, sekarang softwarenya satu aja, tapi bisa tiga disiplin ilmu. Ya, nah mungkin kita bisa lihat di sini ada nomor-nomor. Ya, kalau kita buka, nah seperti ini ya. Nanti misalnya kita new project, pilih misalnya yang struktur template. Nah, di sini template-template ini harus disetting karena kadang pada saat install ini lupa atau hilang ya. Nanti bisa ditambahkan. Nah, kalau hilang bisa cari di internet struktur apa namanya? Revit template atau copy paste saja dari file yang sudah ada di misalnya punya teman atau punya rekanan seperti itu. Nah, misalnya struktural template saya buka di sini. Oke, nah di sini ada tampilan awal dari Revit ya, seperti yang di modulnya tadi, itu ada bagian nomor satu, itu adalah menu ya. Jadi kalau teman-teman kehilangan, kita bisa ke apa Revit sini, ada di menu-menunya ya, seperti itu.
Kemudian yang paling penting situ teman-teman harus paham yang namanya poin 3 ini ya. Poin 3 dan poin 3, 5 serta poin 8 ya. Poin 3 itu kita sebut sebagai tab. Di program-program lain juga kita sebutnya sebagai tab. Jadi pada saat teman-teman belajar, kalau ada yang menyebutkan misalnya pilih tab arsitektur, pilih tab struktur, pilih tab sistem seperti itu. Jadi tab itu adalah seperti kayak kantong lah. Dia mengantongi berbagai macam yang nomor mana tadi? Yang nomor nomor 7 ya, dia mengantongi banyak tools-tools yang ada di dalam sini ya. Nah, kalau kita buka di tab itu nanti muncul mudah atau ya nanti mau belajar mandiri, kalau mendengar kata tab, kemudian pilih tab arsitektur atau pilih tab struktur, pilih tools misalnya atau isolate atau apa, atau langsung misalnya pilih isolate, itulah cara apa namanya cara kita berkomunikasi. Saya juga selalu sampaikan ke mahasiswa sebelum kita mulai perkuliahan, saya harus tahu dulu audiens saya. Bagaimana cara mengetahui audiens? Ya kita harus mengenal dulu, misalnya tahu dulu teman-teman dengan dan setelah itu kita bukan langsung mengajar, kita harus menyamakan dulu frekuensi. Kalau frekuensi kita belum sama, bahasa kita belum sama, yang mau di-deliver juga nggak bakalan sama seperti itu. Nah, simpelnya saya harus menyamakan. Mungkin bahasa teman-teman atau bahasa mahasiswa saya lebih tinggi. Nah, saya harus menaikkan bahasa saya. Atau bahasa mahasiswa saya lebih rendah. Saya harus menurunkan bahasa saya. Seperti itu simpelnya. Nah, dengan saya menjelaskan ini, kita menyamakan frekuensi dulu. Jadi kalau saya bilang tab, ini bagiannya adalah tab, tab, tab seperti itu ya. Kalau ada tools, tools, tools. Nah, yang nomor 8 ini nanti ada namanya panel ya, ada panel-panel. Nah, pilihannya nanti ada panel-panel panel. Jadi kalau misalnya sebutannya, misalnya saya buka struktur, kemudian pilih panel foundation, kemudian pilih tools isolate seperti itu ya. Jadi kita enak bahasanya. Nah, kemudian nanti ada juga yang nomor 6 itu option bar. Option bar ini nanti bakal muncul kalau dia ada pilihan. Misalnya saya sedang membuat kolom, nanti ada option di sini. Nah, di sini ya banyak ada option yang warna hijau bawah sini. Ya, seperti itu. Oke, balik lagi ke tampilan interface-nya ya. Kemudian setelah bagian yang atas-atas ini, ada bagian yang bawah. Saya bagi dua ya. Bagian atas itu sampai ke garis ini, bagian atas. Nah, nanti di bawahnya ada baris yang lain. Ada properties dan ada project browser. Ini yang penting untuk dipahami juga. Properties seperti namanya itu memberikan properties ya. Nah, bentar saya hapus dulu, layarnya agak kotor. Oke, properties seperti namanya itu adalah properties dari apapun yang kita mau ya. Misal kita sedang sekarang tidak ada apa-apa, tidak mencet misalnya elemen struktur apa-apa di sini. Kita berarti sedang propertiesnya si layar ini ya. Jadi layar ini bisa kita edit-edit propertiesnya, bisa klik visibility-nya, kemudian bisa grafik di display, kita edit-edit. Nah, tetapi nanti pada saat kalau misal saya bikin kolom, saya klik benda itu, nanti propertiesnya punya si benda itu. Ya, seperti itu. Cara kerja di Revit. Kemudian ada banyak hal-hal yang ada di sini, ya seperti view range, juga ini untuk range apa namanya dari view kita. Ada penjelasannya di sini, view range itu apa. Ya sama kayak kita gunakan AutoCAD. Kalau kita menggambar manual juga, anggapannya kalau misalnya dena itu potongan 1 meter gitu dari lantai. Nah, ini kita bisa ngatur view range-nya. Misal kita mau menyesuaikan dengan standar yang 1 meter, ya kita ubah ya batas potongannya
cut plan-nya itu kita ubah menjadi 1 meter saja. Ya, seperti itu. Nah ya, inilah properti-properti yang digunakan di sini ya. Mungkin teman-teman ada yang lebih advance lagi ya, sudah sampai menggunakan dia ke phase ya, atau tahapan-tahapan konstruksi ya, itu juga tidak masalah ya, sampai ke sini ya. Atau nanti ada bangunan existing dan ada konstruksi yang baru, itu sudah ke tahapan kalau sudah kolaborasi ya. Nah, masalahnya itu karena kita tidak pernah sharing-sharing, jadi tidak pernah berkolaborasi, jadi jarang hal-hal itu digunakan. Padahal ada menu kolaborasi di sini, ya, untuk berkolaborasi. Oke, kita lanjut lagi setelah dari pengenalan ini. Oh ya, ada lagi ya. Setelah properti ada project browser. Nah, kalau defaultnya dia di sebelah sini. Project browser itu, properti di atas, project browser di sini. Tapi kalau saya pribadi, saya maunya dia sebelah kanan aja. Jadi saya sudah punya sisi kiri dan sisi kanan untuk bantuannya ya. Nah, kalau tadi di kiri ada properties, di kanan ada project browser. Project browser itu sama seperti kayak apa ya? Kita pengen pertama bisa untuk tahu elevasi, kemudian bisa untuk tahu juga eh, apa namanya? Denah-denah di sini semua isinya. Kita juga bisa masukkan schedule di sini, penggambaran ataupun COP juga di sini, kemudian melihat families yang ada juga di sini ya. Nah, oh ya, saya belum jelaskan families ya, nanti saya jelaskan lah ya. Yang jelas project browser itu dia ada di bagian untuk melihat misalnya kayak lantai satu, lantai dua. Kalau di AutoCAD kita nyebutnya sebagai layout ya, mungkin bisa disamakan. Jadi kita sering bikin layout, ada drafting mode, ada layout mode. Nah, layout itulah kita bisa bikin untuk misalnya eh, apa namanya lembar satu, lembar dua dan selanjutnya seperti itu ya. Nah, kalau ini dia diatur di project browser semuanya. Misalnya kita mau potongan, nah, dia ada di elevation ya. Mau tampak atas misalnya bisa di tampak atas seperti ini. Dan dia ada macam-macam, ada yang arsitektur, ada struktur, ada MEP nanti. Dia punya plan-nya masing-masing. Nah, setelah kita sudah tahu apa-apa yang ada di interface-nya ini, nah, oh mungkin ini kadang kejadian kayak gini ya, dia di sini misalnya nempel ya. Nah, ya, kita pindah ke sini ya. Hah? Jadi jangan Menempel takut, nih. jangan resah dia pindah kemana-kemana ya. Yang jelas ini sesuai kebutuhan saja. Kalau saya lebih enak kiri kanan ya seperti itu. Jadi di tengah dia bersih. Soalnya properties ini kita butuhnya banyak nanti. Kalau kecil cuma setengah dia agak sulit dicarinya nanti ya. Gitu. Oke, setelah mengenal apa-apa saja yang ada di halaman utama di sini atau workplace-nya, nah, jadi kita ada di menu-menu di sini, ya, kita bisa klik di menu. Nah, ya, di menu di sini di bagian apa namanya file ya, itu ada new, kemudian ada open. Nah, new di sini ada project yang seperti tadi saya bilang ada template-template dari projectnya. Nah, kalau di sini ada juga family. Nah, family di sini apa namanya bisa kita sebut sebagai apa ya kalau di mungkin kalau yang teman-teman sudah memakai SketchUp, family itu kayak apa yang model-model yang ada di ini ya. Plugin, plugin Pak Julian. Bukan Pak, yang kita download ini, download di internet itu. Oh, internet ini ya. 3D model itu ya. Eh, ya, model-model yang di internet itu kita downloadin seperti itu. Nah, itu dia sudah ada family-familynya ya seperti itu. Dan dia lengkap ya, tergantung kita mengisinya. Nah, secara default family-nya itu ada seperti ini ya. Kalau saya buka family-nya itu ada pilihan misalnya eh, nah ini ya. Mana tadi? Nah, ini
apa namanya template-template dari oh ini untuk membuat family ya template-nya. Nah, kalau misalnya teman-teman mau apa namanya membuka family filenya nanti bisa ada nanti nah di sini namanya family libraries kalau misalnya family file. Jadi family itu bisa kita buat sendiri atau bisa bawaan. Nah, kalau kita bawaan, inilah segini cuman adanya. Jadi kalau misal contoh satu, kita mau pintu misalnya. Nah, di sini sudah disiapkan family pintu atau apa ya? Saya masih di ujung lidah nih. SketchUp itu kita sebutnya sebagai apa ya? Nah, seperti Eh, itu di warehouse, Pak. warehouse ya benar. Nah, itu menurut saya kan kalau kita rame-rame kayak gini kan jadi ingat. Jadi kalau di SketchUp itu kita punya warehouse ya. Nah, warehouse itu kan orang-orang bisa naruh di sana seperti itu. Nah, tapi kalau ini kita punya dari aplikasinya dia secara default dapatnya dari US metric misalnya atau dari Amerika tapi milimeter dia dapatnya segini ya. Pintu pun pintu mereka ya dari Amerika. Nah, nanti kalau kita mau bikin gimana Pak? Nah, tadi kita bisa gunakan uh, misalnya Revit Family Template-nya ya. Seperti itu. Kalau kita mau misalnya bikin pintu misalnya ya, kita cari sih ada nggak pintu ya. Nah, seperti itu door misalnya. Nah, ini ya metric door. Nanti kita bisa membuat sendiri pintu kita menggunakan ini. Tapi tinggal harus harus mengikuti. Nah, kalau kita membuat pintu menggunakan family lain, nanti dia akan repot ya. Karena dia ada garis-garis referensinya yang sudah disiapkan kalau template-template family ini gitu atau template warehouse-nya seperti itu ya. Nah, kalau mau bikin sendiri gimana? Nah, itu agak panjang ceritanya ya. Itu sudah lebih advance. Malah sekarang banyak orang jualan family ya. Karena mereka sudah bikin sendiri.